Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embung Kusuma Jati dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh biopertalit dari umbi porang terhadap kinerja mesin Honda Vario 125 cc tahun 2021. Yang pertama ada pendahuluan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 sampai 2021 meningkat sebesar 4,53% setiap tahun, dengan sepeda motor sebagai kendaraan yang paling banyak digunakan. Tingginya penggunaan energi fosil menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca serta berkurangnya cadangan minyak bumi di Indonesia. Sebagai solusi, Pertamina memproduksi bahan bakar pertalit dengan nilai oktan 90 yang menjadi bahan bakar utama dalam penelitian ini. Pemerintah tengah mengembangkan bahan bakar alternatif seperti bioetanol untuk menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Bioetanol mengandung oksigen sekitar 35%, sehingga memiliki nilai oktan tinggi dan dapat berfungsi sebagai adiktif untuk menurunkan emisi gas buang. Biopertalit merupakan campuran antara pertalit dan bioetanol yang memiliki keunggulan ramah lingkungan, pembakaran lebih sempurna, dan tidak memerlukan modifikasi mesin. Metode penelitian dilakukan secara eksperimen untuk menganalisis pengaruh penggunaan bahan bakar pertalit dan biopertalit dari umbi porang terhadap kinerja mesin Honda Vario 125 cc tahun 2021. Bahan bakar yang digunakan meliputi pertalit EO dan campuran pertalit dengan bioetanol dari umbi porang dalam berbagai rasio E10, E20, E30, sampai E70. Variabel yang diukur mencakup torsi daya efektif, fuel consumption, Bmap, dan efisiensi termal. Pengujian dilakukan di laboratorium performa mesin di Universitas Negeri Surabaya menggunakan standar full open throttle valve producer. Pengujian meliputi persiapan awal, tuning mesin, pengujian torsi dan daya dengan akselerasi hingga 9000 rpm, serta pengukuran fuel consumption berdasarkan waktu penggunaan bahan bakar selama pengujian. Hasil campuran biopertalit. Pencampuran bahan bakar pertalit dan bioetanol umbi porang dilakukan dengan menggunakan magnetic stirrer agar kedua bahan bakar menjadi homogen. Komposisi bahan bakar yang dicampurkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut merupakan rangkaian dari peralatan instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama, chassis dinamometer, alat untuk membaca torsi dan daya efektif atau daya roda yang dihasilkan mesin sepeda motor. Yang kedua, throttle down. Yang ketiga, sepeda motor Honda Vario 120 cc tahun 2021. Yang keempat, ada konsol kabel dan penjepit busi. Yang kelima, monitor komputer dan
speedometer digital untuk mengukur putaran mesin. Yang keenam, stopwatch untuk menghitung waktu ketika pengujian konsumsi bahan bakar. Yang ketujuh, full flow meter untuk menghitung volume laju aliran bahan bakar yang digunakan ketika mesin bekerja. Yang ke-8, saluran bahan bakar. Yang ke-9, blower. Di sini ada grafik torsi. Berdasarkan data torsi mesin dari campuran pertalit dan bioetanol umbi porang meningkat dibanding EO dengan E20 naik 7,11% dan E50 16,33%, namun E70 turun 13,69%. Torsi optimal terjadi pada 3000 sampai 5000 rpm akibat efisiensi volumetrik yang meningkat, menghasilkan daya dorong lebih besar pada rpm tinggi. 6000 sampai 9000 torsi menurun karena volume bahan bakar berkurang. Peningkatan bioetanol umumnya meningkatkan torsi, tetapi pada E60 dan E70 viskositas tinggi dan kalor rendah menyebabkan penurunan torsi. Grafik daya efektif atau daya roda dari campuran bahan bakar pertalit dan bioetanol umbi porang meningkat dibanding EO0. Contohnya E20 naik 11,22%, E50 meningkat 27,26%, namun E70 turun 8,81%. Daya ini meningkat pada putaran mesin 3000 sampai 8000 rpm karena jumlah bahan bakar yang dikompresi bertambah meningkatkan daya, tetapi pada 9000 rpm daya penurunan karena pembakaran tidak sempurna. Penambahan bioetanol umumnya meningkatkan daya, tetapi pada E60 dan E70 daya menurun akibat turunnya torsi dan daya yang dipengaruhi kecepatan mesin. Grafik full consumption. Konsumsi bahan bakar meningkat dengan kenaikan konsentrasi bioetanol seperti E30 naik 6,90%, E50 naik 13,62%, dan E70 naik 19,41% pada rpm 3000 sampai 5000. Konsumsi sedikit karena throttle tertutup pada rpm 6000 sampai 9000. Konsumsi meningkat karena throttle terbuka lebar, memungkinkan lebih banyak bahan bakar masuk. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan bioetanol menyebabkan konsumsi bahan bakar lebih tinggi karena kalor biopertalit lebih besar dan rasio udara bahan bakar E0 lebih mendekati sempurna, sehingga mesin membutuhkan lebih banyak energi untuk kinerja yang sama. Grafik BMAP. Berdasarkan data BMAP meningkat pada campuran pertalit dan bioetanol umbi porang hingga E50 dengan kenaikan 7,11% di E20 dan 16,33% di E50, namun menurun sebesar 13,69% di E70 pada putaran 3000 sampai 5000 rpm. BMAP meningkat karena pembakaran lebih sempurna dan tekanan tinggi. Pada rpm tinggi, BMAP menurun karena piston tidak cukup waktu menghisap campuran. Penurunan BMAP di E60 dan E70 disebabkan rasio kompresi mesin yang menurun sehingga proses pembakaran tidak optimal. Grafik efisiensi termal. Efisiensi termal dari campuran bahan bakar pertalit dan bioetanol umbi porang meningkat signifikan
dengan E650 mencapai peningkatan sebesar 133,60%. Penurunan efisiensi terjadi di rentang 5.000 sampai 9.000 rpm karena piston tidak cukup waktu untuk menghisap campuran dengan optimal. Secara umum, semakin tinggi konsentrasi bioetanol, efisiensi termal cenderung meningkat karena daya yang dihasilkan lebih besar. Namun, pada E60 dan E70 efisiensi menurun akibat rendahnya nilai kalor bahan bakar tersebut yang mempengaruhi kinerja termal mesin. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan biopertalite E50 mampu menghasilkan performa tertinggi dari segi torsi, daya efektif, dan Bmap dibandingkan pertalite E0. Sementara itu, laju fuel consumption tertinggi dicapai oleh E70 dan efisiensi termal maksimal oleh E50. Pengaruh penambahan butanol sebagai campuran bahan bakar premium terhadap torsi dan daya mesin dengan sistem EGR. Pendahuluan menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan konsumsi bahan bakar fosil meningkat, menyebabkan habisnya persediaan dan kenaikan harga. Maka dari itu diperlukan energi alternatif yang dapat menggantikan bensin dan meningkatkan performa mesin. Butanol muncul sebagai bahan bakar terbarukan dengan sifat fisik unggul seperti nilai oktan tinggi dan panas penguapan tinggi yang mendukung pembakaran lebih efisien dan meningkatkan daya serta torsi mesin. Metodologi penelitian dilakukan di laboratorium Universitas Diponegoro untuk mengkaji pengaruh penambahan butanol pada bahan bakar premium terhadap torsi dan daya mesin bensin dengan sistem EGR. Bahan bakar yang digunakan meliputi P100, P95B5, P90B10, dan P85B15 dengan karakteristik fisik tercantum pada tabel. Pengujian dilakukan pada mesin Toyota Kijang 7K dengan kecepatan 25.000 rpm dan sistem F1 sesuai gambar. Tujuan utama adalah mendapatkan akurat mengenai pengaruh variasi campuran bahan bakar terhadap performa mesin sehingga hasilnya dapat menunjukkan efek penambahan butanol secara langsung dan terkontrol. Hasil dan pembahasan torsi. Penambahan butanol pada bahan bakar premium meningkat torsi mesin paling tinggi pada variasi P95B5 sebesar 51,9 Nm atau sekitar 1,94%. Hal ini disebabkan oleh tingginya panas laten penguapan butanol yang memperbaiki pembakaran. Penggunaan sistem EGR, terutama EGR dingin, juga meningkatkan torsi dengan mengembalikan gas buang yang mengandung sisa bahan bakar ke ruang bakar sehingga proses pembakaran berikutnya menjadi lebih efisiensi. Kombinasi ini secara positif memperbaiki performa mesin dan hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan. Daya penambahan butanol pada bahan bakar premium meningkatkan torsi mesin paling tinggi pada variasi P95B5 seperti 51,9 Nm atau sekitar 1,94%. Hal ini disebabkan oleh tingginya panas laten penguapan butanol yang memperbaiki pembakaran.
Penggunaan sistem EGR, terutama EGR dingin, juga meningkatkan torsi dengan mengembalikan gas buang yang mengandung sisa bahan bakar ke ruang bakar, sehingga proses pembakaran berikutnya menjadi lebih efisien. Kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa butanol sebagai bahan bakar alternatif meningkatkan performa mesin bensin penambahan 5%, butanol meningkatkan torsi sebesar 4,88%, sedangkan penambahan 15% meningkatkan daya hingga 15,6 kW. Terutama dengan sistem EGR dingin, butanol juga membantu mengurangi emisi gas buang. Secara keseluruhan, penggunaan butanol meningkatkan efisiensi mesin dan ramah lingkungan, menjadikan pilihan potensi sebagai bahan bakar terbarukan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.